Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijan nas biha minadh-dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alhamdulillah, sahabat Granada, sungguh suatu kenikmatan yang tak terhingga. Pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak keistimewaan, dan semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang akan kita kerjakan dan apa yang sedang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin. Sahabat Granada, bagaimana kabar puasanya? Subhanallah, kalau di sini masih terlihat wajah-wajah ahli surga masih terpancar. Amin ya rabbal alamin. Iya, sahabat Granada, tidak terasa kita sudah masuk pada fase yang ketiga ya. Sudah masuk pada fase 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Biasanya di fase ini akan muncul 3 kelompok atau 3 kelas. Kelompok yang ketiga, kelompok yang paling bawah adalah kelompoknya orang-orang yang sudah kehabisan bahan bakar, kehabisan semangat, kehabisan spirit. Biasanya tadarusnya sudah mengendur, qiyamul lailnya sudah mulai berkurang gitu ya. Bahkan aktivitas-aktivitasnya sudah mulai bergeser dari tempat tafakur pindah ke mall atau ke pasar. Apalagi kalau di luar sana yang THR-nya sudah cair, biasanya itu gelisah. Besar sekali dorongan-dorongan untuk tawaf. Tapi tawafnya bukan di Mekah ya, tawafnya di mall, di pasar-pasar seperti itu ya. Semoga kita tidak termasuk yang demikian gitu. Itu kelompok yang ketiga. Sedangkan kelompok yang kedua, kelompok yang kelas menengah ya, ini biasanya orangnya biasa-biasa saja. Ya, qiyamul lailnya biasa, tadarusnya juga biasa gitu. Dan ini kelompok yang menengah. Kemudian ada kelompok pertama, kelompok kelas paling atas adalah kelompoknya orang-orang yang justru meningkatkan aktivitas amal solehnya. Bahasa kerennya itu gaspol. Jadi di 10 terakhir ini justru mati-matian dia gitu untuk mengejar segala keistimewaan yang Allah janjikan, yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Dan semoga kita keluarga Granada ini termasuk di kelompok yang pertama ini, yaitu orang-orang yang justru gaspol di 10 hari terakhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Granada, Ramadan adalah momen kita untuk membangun kebersamaan. Di bulan Ramadan ini orang yang miskin berpuasa. Di bulan Ramadan ini orang yang kaya juga berpuasa. Ramadan mempertemukan orang kaya dan orang miskin bukan dalam satu nasib yang sama, tapi dalam penderitaan yang sama-sama ditanggung. Karena mereka, si kaya dan si miskin ini bersama-sama menahan lapar, dan mereka menahan lapar itu dengan sadar dan sengaja, karena ini adalah ibadah yang mereka lakukan. Tapi lapar yang mereka tanggung itu, penderitaan bersama yang mereka tanggung itu niscaya akan melahirkan rasa kasih sayang pada mereka. Karena memang seharusnya penderitaan adalah sebab lahirnya kasih sayang, gitu ya. Puasa Ramadan hadir salah satunya adalah untuk menemukan satu titik
Satu titik yang bisa mempertemukan si miskin dan si kaya. Orang kaya yang menahan lapar pasti akan merasakan betapa beratnya menjadi orang miskin. Dan dengan itu orang kaya akan memiliki kepekaan atas penderitaan yang dialami oleh orang miskin. Pun demikian, orang miskin yang melihat orang kaya tapi berpuasa menahan lapar akan merasa tenang karena mengetahui orang yang kaya pun sekarang menahan lapar sama seperti dia. Maka berlapar-laparnya kita di bulan Ramadan ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Sahabat Granada, Ramadan adalah bulan di mana kita harus membangun tekad. Ada satu pertanyaan besar ya. Kenapa Nabi Adam alaihissalam gagal melawan godaan iblis? Pertanyaannya, kenapa ya bisa beliau itu gagal? Karena beliau itu seorang nabi dan beliau itu seorang manusia pertama yang diciptakan. Dari banyak penjelasan, ada satu penjelasan dalam surat Toha ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Walaqad ahina ila adama min qablu fanasiya wa lam yajid lahu ikma. Sesungguhnya kami telah pesankan sebelumnya kepada Adam, tapi Adam lupa dan kami tidak melihat Adam itu punya tekad. Nah, pelajaran yang kita ingin ambil adalah di sini ada poin lupa dan tidak punya tekad. Itulah masalah Nabi Adam alaihissalam yang membuatnya gagal melawan godaan iblis, dan itu juga yang menjadi awal dari cerita kehadiran kita di muka bumi ini. Peristiwa ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia dalam proses beragama dan dalam kehidupan sehari-harinya memiliki satu masalah yang fundamental, yaitu tidak punya tekad. Tekad adalah kesungguhan atau kemauan yang kuat. Tekad ini adalah energi jiwa yang diperlukan oleh manusia untuk bergerak. Oleh karena itu, bisa dikatakan pusat kekuatan eksekutif di dalam diri manusia terletak pada tekadnya. Begitu dia tidak punya tekad, apa yang akan terjadi kalau manusia tidak punya tekad? Maka tidak ada hal yang bisa dia capai dalam hidupnya. Tidak ada satupun mimpi yang bisa dia raih dalam hidupnya. Karena antara mimpi dan tindakan itu ada jembatan yang menghubungkannya. Nah, jembatan itulah adalah tekad. Tekad adalah sumber energi yang membuat manusia mau bergerak. Tekad adalah satu titik di mana pemikiran menjadi keyakinan dan keyakinan menjadi tindakan. Maka teman-teman rahimatullah, kita tidak boleh mengabaikan apa yang namanya tekad. Karena semua itu butuh tekad. Seperti membangun rumah tangga butuh tekad. Membesarkan atau mendidik anak-anak perlu tekad. Berjuang mencapai cita-cita juga butuh tekad. Bekerja, berbisnis juga perlu tekad. Itu sebabnya tekad mempunyai posisi yang sangat sentral dalam seluruh kepribadian manusia. Begitu ada kelemahan pada sisi tekad, maka dia pasti bermasalah dalam menjalani hidupnya. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa dalam riwayat Imam At-Tabrani dari Sayyid bin Aus Al-Ansari. Doanya begini: Allahumma inni as'aluka sabata fil wal azimata ala rusdi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan, ketegaran dan dalam semua urusanku, dan tekad yang kuat di jalan kebenaran. Jadi saya ulangi ya, doanya, terjemahnya seperti ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan, ketegaran dalam semua urusanku, dan tekad yang kuat di jalan kebenaran. Jadi ketegaran dan tekad yang kuat di jalan kebenaran adalah makna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa kita jalankan dalam semua aktivitas kita.
Karena dari situ kita akan mendapatkan sumber kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan tujuan yang ingin kita raih. Gitu ya. Dalam kaitan itulah puasa ini memberikan kita pelajaran bagaimana menjadikan tekad kita menjadi kuat dan lebih kuat lagi. Sahabat Granada yang dirahmati Allah, Ramadan juga adalah momen perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri apa yang ada pada mereka. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita ubah? Dalam kitab An-Nizamul Islam atau sistem pergaulan dalam Islam, ada pembahasan bangkitnya manusia tergantung pada pemikiran tentang hidup, alam semesta, dan manusia, serta hubungan ketiga hal ini dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dan sesuatu yang ada setelah kehidupan. Ini makna kata-katanya agak dalam ya. Jadi saya ulang kembali. Bangkitnya manusia itu tergantung pada pemikiran tentang hidup, alam semesta, dan manusia, serta hubungan ketiganya ini dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dan sesuatu yang ada setelah kehidupan nanti. Agar manusia mampu bangkit, harus ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikirannya. Karena pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat pemahaman. Di samping itu manusia juga selalu mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan ini sesuai dengan pemahamannya. Gitu ya. Masih di kitab yang sama, di kitab An-Nizamul Islam atau sistem pergaulan Islam, di bab peraturan hidup dalam Islam ya. Jadi bab pertama halaman 106 alinea pertama baris ke-1. Saya ulangi ya. Bab pertama halaman 106 alinea pertama baris ke-1. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Islam adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Islam itu memiliki 3 aturan atau mengajarkan 3 aturan. Yang pertama, Islam mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ini dalam perkara akidah atau ibadah. Kemudian Islam mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ini terkait dengan akhlak, makanan, pakaian. Kemudian yang ketiga, Islam mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ini termaktub dalam urusan muamalah, ukubat atau sanksi ya. Jadi sahabat Granada, pada poin yang satu, poin pertama masalah akidah, ibadah, insya Allah sahabat Granada tentunya insya Allah tidak usah diragukan lagi. Kemudian pada poin yang kedua masalah akhlak, tentu sahabat Granada insya Allah pun tidak usah diragukan lagi. Nah, mungkin yang harus kita ubah atau kita harus perbaiki adalah masalah yang ketiga, yaitu masalah muamalah. Di sekitar kita masih banyak muamalah atau transaksi-transaksi yang tidak syar'i. Banyak muamalah yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen Ramadan ini harusnya yang harus kita mulai kita ubah adalah tadi terkait dengan muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia. Kita harus merubah bisnis kita agar selalu syar'i. Kita harus mengubah niaga kita agar senantiasa di jalannya. Kita mengubah pergaulan kita agar senantiasa mengacu pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengubah semuanya agar senantiasa sesuai dengan perintahnya dan menjauh dari segala larangannya. Nah, itulah takwa. Hamba yang bertakwa itu kan yang menjadi tekad kita
yang selalu menjadi cita-cita kita, doa kita di setiap bulan Ramadan supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Sahabat Granada, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya dengan Islam hidup kita jadi terarah. Hanya dengan Islam kita akan bahagia. Hanya dengan Islam kita akan memperoleh kejayaan dan keselamatan. Hanya dengan Islam kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, teman-teman Granada yang dirahmati Allah, Islam rahmatan lil alamin atau Islam yang menjadi rahmat bagi semua adalah Islam yang diterapkan secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan. Jadi kalau mau Islam itu menjadi rahmat bagi kita manusia dan alam semesta, maka Islam itu harus kita terapkan dalam setiap sendi kehidupan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.